hidup sezaman dengan para sahabat, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Disebut dengan generasi tabi'in. Ya. Nah kemudian generasi berikutnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in adalah orang yang hidup sezaman dengan generasi para tabi'in. Maka 3 generasi inilah yang disebut beliau sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Sumaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya generasi para tabi'in. Sumaladina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. Jadi ketika kita mendengar istilah salafus saleh, ya sini. Nah, penuturan salah seorang salafus saleh yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, beliau memberikan ucapan begini: idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, kita termasuk hamba-hamba Allah. Jika kita ini orang yang termasuk orang yang dikehendaki kebaikan, ja'ala fihi thalatha khisal, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk memiliki 3 hal, 3 perangai. Jika seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah dalam hidupnya, maka orang itu akan dimudahkan untuk memiliki 3 perangai, 3 hal. Yang pertama adalah fiqhan fiddin. Orang itu akan dimudahkan memahami urusan-urusan agamanya. Karena paham urusan agama itu seperti orang yang berjalan di malam hari dan dia punya penerang. Dan berjalan di malam hari langsung duwe nopo center, itu insya Allah melakukannya bukan jeglok-jeglok, tidak terprosok-prosok. Ya, itulah ilmu agama menjadi petunjuk. Ya. Maka tanda yang pertama, orang itu akan dimudahkan dalam memahami agama. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2007, agak lama, waktu saya masih pondok kelas 2 SMA, tidak salah. Pesantren itu ada pengurus yayasan. Pengurus yayasan itu rumahnya depan pondok pas, hanya sekitar jalan saja, jalan kecil. Beliaunya punya pesantren, tapi pemahaman agamanya belum tentu Allah berikan kepada dia. Orangnya kaya sekali karena punya karyawan banyak sekali, dan karyawannya itu biasa nyangkul di kebun-kebun, karena dia punya kebun tebu luas banget, kebun nanas ya, daerah Kediri itu ya. Nah, dia kaya banget, tapi tidak memiliki pemahaman agama yang benar. Maksudnya Allah belum memkaruniakan dia pemahaman agama. Punya 3 anak, ya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Kira-kira sebagai orang kaya untuk melanjutkan kekayaannya itu, kira-kira yang digadang-gadang yang anak yang nomor berapa kira-kira? Nomor 2 loh, sing anak-anak itu. Makanya tidak anak itu anak-anak dibobok-bobok anak. Nah, kemudian setelah anak yang pertama menikah, anak kedua menikah, anak ketiga menikah, yang hidup bersama seseorang ini adalah anak yang kedua. Dia siap melanjutkan perjuangan bapaknya, bisnis bapaknya. Nah, dia sudah punya anak, ya, yang anak yang kedua ini, dia sudah punya banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Suatu hari sang anak itu melakukan perjalanan ke Jombang atau ke Tosono dan mengalami kecelakaan, kemudian meninggal dunia. Anak yang digadang-gadang itu meninggal dunia. Bapaknya segera mengurusi anaknya, ya, di rumah sakit, di kepolisian dan lain-lain. Kemudian jenazah segera dibawa pulang ke pesantren yang waktu itu kita mondok di situ. Segera disolatkan oleh para ustadz dan para santri semua. Sementara bapaknya
masih mengurusi di kepolisian atau di rumah sakit, belum datang. Jenazah datang sebelum subuh, kemudian kita menyolatkan sekitar jam 6 pagi atau setengah 6 pagi. Nah, setelah itu sekitar jam setengah 7 bapaknya datang, ya nangis-nangis, ya, karena ya setelah pengen ketemu anaknya meskipun sudah meninggal. Dia segera datang masuk masjid di mana jenazah anaknya di situ. Itu dia menyolatkan, ya. Tapi sholatnya lucu, jadi Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar itu rukuk. Sami Allah. Jadi sholat nyolatkan jenazah anaknya, tapi pakai rukuk, pakai sujud 2 rakaat. Kita yang santri-santri pada bingung. Nyolatnya kok nggak rukuk, nggak sujud. Apa jangan-jangan ini sholat subuh, jangan-jangan. Tapi kok sholat subuh di depan jenazah anaknya. Nah, artinya apa? Ilmu agama itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja, tidak dipengaruhi dengan status sosial ataupun harta ataupun yang lainnya. Ya, itu. Kemudian orang yang paham ilmu agama itu, Bapak Ibu, seperti orang yang paham situasi, paham kondisi. Misalnya saya kan orang gunung ya, cuacanya dingin kalau di kampung itu. Orang kalau mau ke gunung itu pasti membawa bekal atau membawa alat-alat yang berkaitan dengan apa? Dengan cuaca atau suasana di gunung. Kita misalnya orang Suharjo ingin tindak daerah gunung, yang dibawa ya bangsane selimut, bangsane jaket, bangsane ya sing anget-anget gitu. Gak mungkin mau ke gunung kok nggawane malah kulkas, nggawa AC, kan gak mungkin. Gitu. Supaya tidak keliru dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan dimudahkan untuk memahami urusan-urusan agama. Memahami itu betul pinter rapal boten. Yang namanya memahami itu dia tahu ilmunya, diamalkan sudah. Ngerti nek poso Ramadan iki wajib dilakoni, sudah, itu sudah termasuk berilmu, ya, termasuk paham. Tahu kalau sholat 5 waktu wajib dilakoni. Ya, jadi orang yang Allah kehendaki untuk paham agama itu tanda mendapatkan kebaikan dulu. Yang pertama. Yang kedua adalah wa zahadatan fid dunya. Dia akan dimudahkan untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti ditinggalkan itu, enggak. Zuhud itu tetap dunia itu dia kejar, tapi dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mendapatkan akhirat. Kan hidup kita ini sebenarnya perjalanan, ya, disebutkan dalam nasihat seorang salafus saleh juga begini. Perjalanan begini. Ya ahlat tuqa innakum lam tukhlaqu lil fana. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian semua diciptakan bukan untuk sementara. Awake dhewe niki jane diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sementara. Kalau bukan untuk sementara berarti untuk sementara selamanya awake dhewe. Ibu-ibu, awake dhewe diciptakan Allah niki untuk sementara atau untuk selamanya? Sementara. Jadi untuk selamanya. Karena sementara itu kan hanya persinggahan saja yang selamanya. Tapi status kita tetap ada terus, ya kan? Jadi sebenarnya kita ini Allah ciptakan untuk selamanya sebenarnya. Innama tunqaluna min darin ila darin. Kita itu sebenarnya hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya pindah saja. Kama nukiltu minal aslam ilal arham. Sebagaimana perpindahan kita dari tulang sulbi bapak kita pindah ke rahim ibu. Wa minal arham ila dunya. Dari rahim ibu pindah ke dunia. Wa minad dunya ilal kubur. Dari alam dunia pindah ke alam kubur. Wa minal kubur ilal muqif. Dari alam kubur nanti pindah ke tempat penantian. Tempat penantian itu untuk menanti apakah kita ini termasuk orang yang beruntung atau yang rugi. Nah, tempat penantian
penantian, tempat kisah. Kemudian wa minal mauqif ilal khulud. Setelah selesai tempat penantian, barulah akan tiba di tempat yang terakhir, tempat yang kekal. Apa itu? Kalau nggak surga ya neraka.